Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Puja-puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat serta seluruh umat yang mengikuti jalan dan petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali bermajelis setelah ibadah puasa Ramadan, dan majelis kita buka dengan membaca sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mempelajari sirah ini sangat penting sekaligus dan juga menarik, dan banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Kita ke bab baru setelah di bulan Ramadan kita menyelesaikan materi kita tentang perang Ahzab, ya. Nah, selanjutnya Ghazwatu Bani Quraidah, perang melawan Bani Quraidah. Ya, Bani Quraidah ini adalah seperti yang sudah dijelaskan pada perang Ahzab, salah satu bani dari orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah, yang sudah menandatangani perjanjian dan akad damai dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita masih ingat, ya, bagaimana Bani Quraidah ini kemudian mengkhianati akad damai tersebut ketika mereka diprovokasi oleh siapa? Huyai bin Akhtab. Ya. Huyai bin Akhtab itu pemuka dari Bani Yahudi yang lain, yaitu Bani Huyai bin Akhtab dari mana? Bani apa nih? Bani apa? Bani Nadir, ya. Jadi Yahudi di Madinah itu ada 4 kelompok besar: Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraidah, dan Khaybar. Orang-orang Khaybar. Ini Bani Quraidah. Jadi Bani Nadir sudah diusir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pada peristiwa apa? Peristiwa perang Bani An-Nadir. Kemudian Bani Qainuqa juga. Ghazwat Bani Qainuqa. Ya, kalau Bani Nadir di dalam Al-Quran disebutkan dalam Quran surah Al-Hasyr. Ya, Quran surah Al-Hasyr itu tentang Bani An-Nadir. Ya, selanjutnya Bani Quraidah. Jadi yang masih ada dekat dengan kaum muslimin adalah Bani Quraidah
yang kemudian mengkhianati perjanjian mereka bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka mencoba untuk memata-matai kaum muslimin atau tepatnya kaum muslimah yang sedang ditinggal oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama kaum muslimin untuk menghadapi pasukan Al-Ahzab. Ya, yang dalam ayat yang kita bacakan tadi, di antara mereka wa yasta'dinu fariqum minhum nabiyya yaquluna inna buyutana aurah wa ma hiya bi'aurah. Jadi sebagian orang-orang munafikin minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mereka mendengarkan berita tentang pengkhianatan Bani Quraidah itu, mereka minta izin untuk mundur dari pasukan yang menghadapi pasukan Ahzab. Dan mereka mengatakan, minta izin kepada Nabi SAW, alasannya mereka mengatakan inna buyutana aurah. Sungguhnya rumah-rumah kami itu tidak terlindungi, terbuka, jadi bisa diserang. Wa ma hiya bi'aurah. Padahal tidak demikian, karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma mereka keyakinannya kepada Allah kurang, jadi mereka merasa kata Allah Subhanahu wa ta'ala itu hanya alasan. Yuriduna illa firara. Mereka tidak menginginkan dari alasan itu kecuali apa? Illa firara. Mereka ingin kabur dari perang. Cuma dijadikan alasan. Jadi kebetulan pengkhianatan Bani Quraidah mereka jadikan saatnya ini kita harus berpisah dengan pasukan Nabi Muhammad SAW. Maka mereka beralasan karena sudah tersiar pengkhianatan Bani Quraidah itu, mereka bilang inna buyutana aurah wa ma hiya bi'aurah yuriduna illa firar. Maka setelah peristiwa itu terjadilah Bani Quraidah, perang Bani Quraidah. Di sini disebutkan, kita baca dulu kitabnya. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa fil yaumil ladzi raja'a fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah ja'ahu Jibril alaihi salam min dhuhri wa huwa yaghtasilu fi baiti Ummi Salamah. Faqala aw qad wada'ta as-silah fa innal malaikata lam tadha aslihatahum wa ma raja'tu al-ana illa min talabil qaum fanhadd biman ma'aka ila Bani Quraidah fa inni sa'irun amamaka uzalzilu bihim husunahum wa aqdhifu fi qulubihim ru'ba fasara Jibril fi mawqibihi minal malaik fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'adzinan fa'adzana bin nas man kana sami'an muti'an fala yusalliyanna al-asra illa bi Bani Quraidah wasta'mala 'ala al-Madinati ibn Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala anhu wa a'ta ar-rayata 'ala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa qaddamahu ila Bani Quraidah fasara Ali hatta idza dana min usunihim sami'a minha maqalatan qabihatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mawqibihi min al-muhajirin wal ansar hatta nazala ala bi'rin min abari Quraidah yuqalu laha bi'ru Anan wa badara al-muslimuna ila imtithali amri wa nahadhu min fawrihim wa taharraku nahwa Quraidah wa adrakathumul asra fi at-tariq faqala ba'dhum la nusalliha illa fi Bani Quraidah kama umirna hatta anna rijalan minhum sallu al-asra
ba'da al-isya al-akhirah. Wa qala ba'dhum lam yurid minna dhalik wa innama arada sur'at al-khuruj fasalluha fi at-tariq falam ya'nuf wahidatan min at-ta'ifatain. Ya. Yes, sampai situ dulu. Dan pada hari beliau pulang ke Madinah. Ya, jadi setelah perginya pasukan Ahzab, ya. Setelah perginya pasukan Ahzab, mereka disapu oleh angin yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menyapu tenda-tenda mereka dan perbekalan mereka sudah habis, maka mereka pun pulang tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan beberapa orang di antara mereka mati, ya. Seperti Ibnu Wud yang ditebas oleh Sayyidina Ali radhiyallahu taala. Maka pada hari itu, ketika beliau pulang itu, beliau didatangi oleh Jibril. Ja'ahu Jibril alaihi salatu wassalam. Beliau didatangi oleh Jibril inda dhuhri, pada waktu zuhur. Wa huwa yaghtasilu fi baiti Ummi Salam. Nah, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mandi di rumahnya Ummi Salam radhiyallahu taala, istri beliau. Tentu pulang dari jauh kan, merasa banyak debu dan tidak nyaman, ya. Maka beliau mandi untuk membersihkan diri. Tapi kemudian beliau didatangi oleh Jibril dan Jibril mengatakan, awaqad wada'ta silah. Apakah kamu sudah meletakkan senjatamu wahai Muhammad? Ini kata Jibril, ya. Fa innal malaikata lam tadha aslihatahu. Sedangkan para malaikat belum meletakkan senjata mereka. Wa ma raja'tul ana illa min talabil qawm fanhad biman ma'aka ila Bani Quraidah. Dan saya tidak kembali ke sini, kata Jibril, kecuali ingin min talabil qawm. Saya ingin memotivasi atau meminta kepada kaum, kepada umatnya Nabi Muhammad SAW ketika itu, kepada para sahabat. Fanhal biman ma'aka ila Bani Quraidah. Maka Jibril mengatakan, bangkit dan bawa pasukanmu pergi ke Bani Quraidah. Fa inni sairun amamaka uzalzilu bihim usunahum wa aqdhifu fi qulubihim ar-ru'ba. Fa sara Jibril fi mawqibihi minal malaikah. Dan Jibril mengatakan, saya akan pergi duluan. Sairun amamaka. Saya akan berjalan di hadapan, atau saya akan pergi duluan. Pergi ke Bani Quraidah. Untuk apa? Uzalzilu bihim usunahum. Saya akan menggoncangkan benteng mereka dan akan memasukkan ke dalam hati mereka, wa aqdhifu, melemparkan ke dalam hati mereka ar-ru'b, rasa takut. Jadi Bani Quraidah sebenarnya sudah takut duluan. Karena pertama mereka takut karena mereka sudah diketahui telah mengkhianati akad. Dan mereka coba-coba mengintai kaum muslimin, ternyata pengintainya meninggal. Dipukul kepalanya oleh Sofiyah bintu Abdul Muttalib radhiyallahu taala anha. Sampai mati karena mengintip para wanita dan mengintip rumah kaum muslimin, padahal rumah tersebut isinya hanya anak-anak dan perempuan-perempuan. Maka mereka makin takut. Tapi mereka sudah membatalkan perjanjiannya dengan Nabi.
Maka mau tidak mau harus berhadapan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena mendengar informasi dari Jibril ini, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam segera meminta kepada salah seorang sahabat untuk mengadzankan. Mengadzankan di sini artinya memanggil, ya. Bukan adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, fa'adzana binnas. Artinya dibuat pengumuman, ya. Pengumuman kepada kaum muslimin yang baru saja tiba dari Ahzab itu, ya. Jadi sedang capek-capeknya. Jadi bayangkan mereka berapa hari di satu bulan, ya, hampir satu bulan ribat, satu bulan mempertahankan Madinah, ribat di perbatasan dengan penuh ketegangan setiap saat. Makin lama suasananya makin mencekam. Ya. Begitu mereka pulang ke Madinah, ya, belum sempat istirahat, bahkan Nabi baru saja mandi. Ya. Jadi belum bikin apa-apa, baru mandi. Langsung dipanggil oleh Nabi. Maka Nabi pun memanggil para sahabat. Beliau mengatakan apa? Beliau mengatakan, man kana sami'an muti'an. Barang siapa yang mendengar dan mau taat kepada seruanku tertentu, fala yusalliyannal asra illa bi Bani Quraidah. Maka janganlah dia sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Maka para sahabat paham bahwa akan pasukan yang dihadapi selanjutnya adalah pasukannya Bani Quraidah. Karena berurutan dengan peristiwa sebelumnya itu. Jadi sudah tersebar pengkhianatannya Bani Quraidah, seperti yang kita sudah sebutkan sebelumnya. Jadi kalau orang berkhianat, pasti suatu saat mereka sudah memprediksikan, para sahabat sudah memprediksikan pengkhianatan ini akan diberikan pelajaran oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membalas Bani Quraidah ketika mereka tiba di Madinah, pada hari mereka tiba di Madinah. Ya. Dan Nabi langsung mengatakan, siapa yang mendengar dan taat, maka jangan dia sholat kecuali di Bani Quraidah. Nah, ini hadis yang sangat masyhur, ya, yang dibahas oleh para ulama fikih, yang dibahas oleh para ulama dakwah, ya, dan ulama-ulama yang lain. Hadis tentang sholat asar di Bani Quraidah. Ya. Maka Nabi SAW kemudian istakmala al-Madinah Ibnu Maktum. Beliau mengangkat penanggung jawab di Madinah, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Ya. Jadi ini sahabat yang sering kita dengarkan namanya kalau kita belajar sirah dalam peristiwa-peristiwa yang penting. Ya. Walaupun beliau buta, tidak melihat, tapi beliau adalah orang yang sering diangkat menjadi penanggung jawab kota Madinah. Ya. Istilah sekarang itu PJ. Penanggung jawab, atau istilah lalunya itu apa? Apa istilahnya dulu? Pejabat harian, ya. Pejabat sementara, ya. Jadi diangkat sebagai pejabat, ya. Istilah sekarang, pejabat untuk mengkhidmah atau mengatur kaum muslimin yang ada di kota Madinah ini. Ya, karena beliau tentu tidak bisa pergi perang. Ya, karena orang buta bagaimana caranya pergi perang? Ya. Beliau dapat uzur, walaupun tidak pergi perang, tapi beliau mendapatkan pahalanya mujahidin. Ya, seperti yang disebutkan di dalam hadis, ya, dan juga dalam ayat.
Kenapa? Karena dia bertugas melaksanakan amanah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga kota Madinah. Kemudian beliau memberikan ar-rayah atau panji perang beliau kepada Ali bin Abi Thalib. Wa qaddamahu ila Bani Quraidah. Dan beliau memerintahkan Ali untuk pergi duluan ke Bani Quraidah. Dan ketika beliau atau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala sudah dekat dengan benteng Bani Quraidah, beliau mendengarkan maqalah qabihah, statement-statement jelek, statement-statement buruk tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dari penduduk Bani Quraidah. Artinya mereka membuli Nabi, menyebarkan fitnah dan lain sebagainya, menyebarkan isu hoax, pokoknya macam-macam yang negatif. Dan Ali mendengar informasi tentang hoax dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini yang terjadi pada saat itu. Kemudian Rasulullah menyusul bersama kaum Muhajirin dan kaum Ansar sampai beliau singgah di sebuah sumur dari sumur-sumurnya Bani Quraidah yang dinamakan Bi'ru Anna. Apa terjemahannya biar aneh? Sumur apa? Tidak ada terjemahannya. Apa itu? Sumur Anna. Baik. Jadi beliau menyusul pasukannya Ali bin Abi Thalib. Jadi ada 3 gelombang di pasukannya. Gelombang pertama gelombangnya pasukannya Jibril alaihissalatu wassalam yang sudah duluan, kemudian menyusul pasukannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Baru gelombang ketiga pasukannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentu ini strategi yang diterapkan. Ya. Strateginya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa beliau membaginya seperti itu. Ya. Pertimbangan teknis dan strategis. Maka kaum muslimin pun menyambut seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan langsung mereka berangkat hari itu juga. Taharraku nahwa Quraidah. Mereka langsung bergerak menuju Bani Quraidah. Dan terjadi peristiwa yang sering dibahas oleh para ulama ketika mereka dalam perjalanan itu. Tadi Nabi sabdakan, "Fala yusalliyanna illa fi Bani Quraidah. Fala yusalliyanna al-asra illa fi Bani Quraidah." Jangan sholat kecuali nanti di Bani Quraidah. Nah, dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, para sahabat yang tadi bersegera cepat-cepat berangkat itu, ternyata qadarallahu ta'ala belum tiba di Bani Quraidah. Pada waktu asar itu masih di tengah jalan. Hanya ketika mereka masih di tengah jalan, adrakathumul asra fit tariq. Jadi mereka itu kan, Nabi kan tadi mandi itu ba'da dhuhr atau ketika zuhur. Jadi persiapannya sangat sempit. Beliau mandi itu di waktu zuhur, kemudian Jibril berangkat duluan, kemudian Nabi mengumpulkan para sahabat. Jadi sudah berlalu waktu zuhur beberapa saat. Sedangkan waktu zuhur itu kan tidak terlalu lama, ya kan? Tidak terlalu lama waktu zuhur itu. Jadi proses persiapan pasukannya sangat-sangat cepat. Sehingga Nabi SAW mengatakan, kalian jangan sholat asar kecuali
nanti di Bani Quraidah. Padahal waktunya sudah sempit ini. Sudah sempit waktunya. Antara zuhur dan asar sudah sempit. Kan mereka tadi baru pulang, ya kan? Baru pulang dari asar. Namanya orang baru pulang, baru letakkan barang apa semua, istirahat sedikit, ya, sudah dipanggil lagi. Akhirnya mereka siap-siap kembali. Dan siap-siap itu kan butuh waktu juga. Barang-barang yang tadi sudah diturunkan dikasih naik lagi, itu kan butuh proses, ya. Maka mereka bersegera. Tapi karena mereka ini orang-orang yang mendengar Nabi dan taat kepada Nabi, mereka segera pergi. Jadi sudah sholat zuhur langsung berangkat. Karena waktunya sangat dekat, ternyata asar ketika mereka masih di jalan sudah tiba. Maka sebagian para sahabat kemudian memahami Rasulullah SAW menyuruh kita sholat di Bani Quraidah. Karena itu tidak usah kita sholat di tengah jalan, kita sholat nanti di Bani Quraidah. Dan jarak antara kota Madinah dan Bani Quraidah itu cukup, ya, cukup jauh untuk ukuran zaman dahulu, ya. Untuk ukuran zaman dahulu cukup jauh karena jalan kaki kan, ya. Paling cepat pakai kuda. Sementara mereka ini kan rombongan. Dan seperti yang sudah disebutkan bahwa rombongan ke Ahzab itu kan tidak semuanya punya kendaraan. Ada yang jalan kaki, ya. Maka sebagian mengatakan Nabi menyuruh kita sholat asar di Bani Quraidah. Akhirnya mereka tidak sholat, mereka akhirkan sholat. Ketika itu belum ada belum turun ayat tentang laisa alaikum junahun an taqsuru minas sholati in khiftum an yaftinakumul ladzina kafar. Belum turun ayat tentang sholat qasar. Jadi mereka tidak mengqasar, tidak menjamak. Mereka sholat pada waktunya. Tapi karena ada hadis Nabi yang khusus pada saat itu, maka mereka mengatakan boleh sholat asar nanti di Bani Quraidah. Walaupun sampai Bani Quraidah sudah keluar dia punya waktu, sudah selesai waktu. Tapi karena ini perintah Nabi, maka berlaku. Dan sebagian mengatakan tidak. Yang kami pahami katanya bahwa Nabi mengingatkan kita untuk segera sampai Bani Quraidah, itu maksudnya supaya kita cepat-cepat sampai atau kita cepat-cepat berangkat, ya. Jadi semacam motivasi untuk mempercepat langkah, ya. Tapi kalau tidak sampai, kalau kalau di tengah jalan sudah asar, berarti kita sholat asar. Tidak berarti Nabi kita menyuruh kita sholat asar di Bani Quraidah, ya. Tapi maksud beliau itu menurut pemahaman sebagian mereka untuk isyarat untuk menyegerakan langkah supaya cepat tiba di Bani Quraidah, ya. Kalau bisa tiba asar. Tapi ternyata asar sudah tiba sementara mereka masih di tengah jalan, masih cukup jauh dengan Bani Quraidah. Maka sebagian sholat memang sholat di tengah jalan, sebagian melanjutkan perjalanan, sebagian sholat. Dan yang melanjutkan perjalanan ini dan yang nanti sholat asarnya itu bahkan sampai waktu isya yang terakhir, artinya masih cukup jauh dengan jarak. Cukup jauh jarak. Apakah Nabi tidak tahu jaraknya? Beliau tahu. Beliau tahu jaraknya. Ya, cuma karena itulah sebagian mereka memahami, ya,
Karena Nabi tahu jarak antara Madinah dan Quraidah, kemudian beliau mengatakan jangan sholat asar sampai kalian di Bani Quraidah. Itu tidak mungkin Nabi suruh kita sholat asar di Bani Quraidah. Karena apa? Karena kalau kita sholat asar di Bani Quraidah berarti sudah keluar dia punya waktu itu. Ya, sudah keluar waktunya. Karena Nabi tahu jaraknya cukup jauh. Ya, tapi beliau mengatakan demikian supaya memotivasi kita untuk segera mempercepat langkah, jangan terlambat. Itu maksudnya. Ya. Maka mereka pun sholat di perjalanan. Sebagian mereka mengatakan tidak. Ya. Justru karena beliau tahu dia punya jarak itu, maka beliau suruh kita sholat asar di sana. Ya. Karena beliau tahu dia punya jarak. Karena kalau kita mau sholat asar pada waktunya, kata mereka, maka kita akan terlambat sampai di Bani Quraidah. Supaya kita tidak terlambat, cepat-cepat saja. Nanti sholat diakhirkan. Jadi semua memahami berbeda. Sehingga qala ba'duhum la nusalliha illa fi Bani Quraidah kama umirna. Hatta anna rijalan minhum sallul asra ba'da al-isya al-akhirah. Sampai sebagian dari orang yang tidak sholat asar di perjalanan ini sampai di Bani Quraidah baru mereka sholat. Sebagian mereka ya, karena banyak yang berjalan juga, mereka sholat di Bani Quraidah itu nanti setelah ba'dal isya al-akhir, setelah waktu isya yang terakhir. Jadi dekat-dekat waktu sahur. Ya. Karena waktu isya itu kan ada awalnya, ya, ada tengahnya, ada akhir. Akhir waktu isya apa? Akhir waktu isya menjelang sahur. Itu akhir waktu isya. Ada yang sebagian ulama mengatakan akhir waktu isya adalah menjelang terbitnya fajar. Tapi sebagian mengatakan menjelang sahur. Ala kulli hal, mereka sholat isya di hampir-hampir mendekati waktu sahur atau waktu subuh. Jadi perjalanan mereka cukup jauh karena mereka berangkat hadis zuhur, ya, sampai di Bani Quraidah itu sudah mau sudah sangat larut sekali, dan mereka sholat asar ketika itu. Falam ya'nuf wahidatan minat ta'ifatain. Maka Nabi SAW mendengarkan informasi itu. Jadi beliau mendengarkan informasi sebagian para sahabat sholat asar di tengah jalan, ya, sebagian sholat di Bani Quraidah, dan beliau tidak menyalahkan salah satu di antara kedua kelompok. Ya. Jadi ini yang menjadi dasar tentang adanya khilaf para ulama. Ya. Hadisnya sama, tapi memaknainya beda. Dan Nabi SAW tidak menyalahkan kedua-duanya. Ini namanya dalam istilah ilmu fikih itu khilaf tanawwu, bukan khilaf tadad. Khilaf itu ada dua, khilaf tadad, perbedaan yang memang runcing, tidak bisa disatukan, ya, tidak bisa ditoleransi. Ada khilaf tanawwu, perbedaan yang sifatnya variasi, bahasa kasarnya kita katakan variasi. Artinya dua-duanya benar, ya, dua-duanya benar. Menafsirkan hadisnya dua-duanya benar. Yang sholat di tengah jalan menafsirkan supaya kita cepat, ya, jangan sampai terlambat, maka kita segera mempercepat langkah. Tapi kalau sudah asar berarti kita sholat, ya. Tetapi yang kedua mengatakan sama-sama supaya cepat, jangan tertahan di jalan. Nanti sholat asar dikasih undur. Jadi sama-sama punya penafsiran supaya cepat sampai di Bani Quraidah. Cuma aplikasinya beda.
penafsirannya mirip. Intinya semua ingin segera sampai di Bani Quraidah. Tapi tentang sholat asar itu mereka mengatakan supaya kita tidak tertahan di jalan. Karena kalau sholat asar di jalan kan pasti tertahan, ya kan? Karena ini kan banyak orang ini. Banyak orang mau berwudu, mau apa semua pasti membutuhkan waktu yang cukup lama kalau kita sholat di tengah jalan. Nah, kalau membutuhkan waktu yang cukup lama berarti perjalanan kita akan tersendat. Maka pilih saja. Nanti di Bani Quraidah baru sholat. Nah begitu juga yang kedua mengatakan cepat-cepat, segera, jangan sampai terlambat. Tapi kalau sudah sholat asar berarti sholat itu. Habis sholat baru langsung pergi. Jangan sampai menunda-nunda. Ini dua-duanya pendapat yang dibenarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari sini para ulama menyebutkan tentang khilafnya para ulama itu seperti ini. Kadang ada satu hadis atau ayat yang sama dan hadis yang sama. Cara memahaminya bisa berbeda. Makanya khilaf seperti ini adalah khilaf yang disebutkan khilafun mu'tabar. Ya, khilaf mu'tabar. Khilaf yang diakui. Ya. Khilaf yang diakui walaupun beda aplikasinya tetapi ya, substansinya sama seperti ini. Substansinya ingin cepat segera sampai di Bani Quraidah. Itulah substansi. Apapun aplikasinya bisa berbeda. Maka hadis ini menjadi acuan para ulama ketika berijtihad ya, dalam menetapkan hukum-hukum dalam syariat. Ya, terkadang ulama yang satu dan ulama yang lain, ya, mereka punya perbedaan. Yang penting sama-sama ulama, ya, sama-sama mencapai derajat ijtihad. Makanya dalam hadis yang lain disebutkan orang yang berijtihad kalau dia benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala. Yang penting orang itu sudah mencapai derajat ijtihad. Karena tidak semua orang boleh berijtihad. Ya. Kalau kita baru-baru belajar alif bata atau baru belajar syariat, baru belajar agama, tidak boleh langsung jadi mujtahid. Untuk jadi mujtahid itu harus memenuhi syarat-syarat keilmuan, ya, syarat-syarat akhlak, ya, syarat-syarat akidah, ya, yang mumpuni baru bisa menjadi mujtahid. Tidak sembarang orang. Ya, tapi kalau dia sudah mencapai derajat mujtahid itu, kemudian hasil ijtihadnya berbeda dengan mujtahid yang lain, ya, maka tidak bisa saling membatalkan. Ya, kata para ulama, al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Ijtihad seorang ulama itu tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad ulama yang lain. Yang penting sama-sama mujtahid. Ya. Makanya kita kenal ada 4 mazhab atau bahkan dulu zaman dahulu bukan cuma 4 mazhab. Ada banyak mazhab dalam sejarah Islam. Ya, mazhab fiqih dan sebagainya. Mazhab akidah ada, mazhab fiqih ada. Walaupun yang sekarang yang masyhur hanya 4 mazhab dalam masing-masing punya ijtihad. Tapi yang berijtihad itu para a'immah yang sudah mencapai derajat ijtihad. Maka ijtihadnya Imam Syafi'i tidak bisa dibatalkan oleh ijtihadnya Imam Ahmad. Begitu juga ijtihadnya Imam Malik tidak bisa dibatalkan oleh ijtihadnya Imam Syafi'i. Tidak bisa saling membatalkan karena sama-sama mujtahid. Maka kita yang ikut ya salah satunya ikut mazhab Syafi'i ya pakai mazhab Syafi'i, ikut mazhabnya Imam Malik ya pakai mazhab Imam Syafi'i. Nah ini contoh atau dasar pengaplikasian ijtihad dalam pendapat para ulama berdasarkan peristiwa pada Bani Quraidah. Jadi ini hadis yang sangat penting sekali, mencakup strategi perang, ya, kemudian mencakup ijtihad, ya,
mencakup pelaksanaan sholat wajib dalam kondisi-kondisi tertentu, walaupun nanti hal ini kemudian dinasah oleh sholat qasar, jamak qasar, ya, ayat yang tadi kita baca. Walaysa alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Idza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahun an taqsuru minas shalah. In khiftum ayyamtinakumul ladzina kafaru. Ya, itu menasah hukum sholat pada waktunya ketika safar. Jadi ada aturan yang baru setelah turun ayat itu, maka kalau orang safar boleh menjamak sholat. Ya, zuhur dan asar boleh dijamak di waktu zuhur atau boleh dijamak di waktu asar. Begitu juga isya dan maghrib, ada jamak takdim, ada jamak takhir. Kemudian boleh juga diqasar, diperpendek dia punya rakaat dan seterusnya. Ini peristiwa sebelum turunnya ayat tentang qasar shalah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka sholat asar di Bani Quraidah. Hakadha taharraka al-jayshul islami nahwa Bani Quraidah arsalan hatta talahaq bi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hum 3,000 wal khailu 30 farasa. Fanazalu usuna Bani Quraidah wa faradu alaihi. Ya, begitulah kronologi pergerakan pasukan kaum muslimin menuju Bani Quraidah. Dari mereka tiba dari Al-Ahzab, ya, di waktu zuhur, sholat zuhur, lalu siap-siap berangkat lagi, ya, sampai terjadi di antara mereka yang tersebut. Sampai kemudian mereka bertemu, ya, taharrakul jaish al-islami namanya arsala. Ya, jadi mereka bergerak berombongan, ya, tidak satu sekaligus berombongan. Ya. Sampai mereka kemudian berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jumlah mereka ada kurang lebih 3.000 orang. Jadi jumlah yang ada di Bani ketika perang Ahzab itu pergi semua. Jadi mereka begitu pulang sampai rumah belum bikin apa-apa, pergi lagi semua. Ya. 3.000 pasukan, akan tetapi al-khail salasu. Kendaraannya cuma 30 saja. Jadi bayangkan itu 3.000 pasukan, kendaraannya juga 30 kuda. Otomatis yang naik kuda itu, ya, kalau satu kuda 3 orang, ya, 30 kali 3 cuma 90 orang yang naik kendaraan. 90 orang, baru yang 2.000 lebih jalan kaki otomatis. Ya. Makanya sebagian mereka sampai di Bani Quraidah menjelang subuh karena jalan kaki. Dan mereka sholat isya ketika itu juga, sholat asar, maghrib, isya ketika itu semua. Ya. Jadi sholat di waktu mereka tiba itu semua sholat. Asarnya di situ, maghribnya di situ, isyanya di situ. Ya. Karena ada perintah dari Nabi. Ya. Jadi termasuk dalam kategori dispensasi bahasa kita sekarang, kategori udzur, ya, dispensasi karena ada perintah dari Rasulullah. Walaupun sebagian mengatakan kita sholat di jalan saja, ya. Kemudian fanazalu usuna Bani Israil, usuna Bani Quraidah wa faradu alaihim. Maka 3.000 pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengepung, ya, bentengnya Bani Quraidah, dan pengepungan mereka itu dilakukan beberapa hari. Sudah sholat isya, nanti kita lanjutkan pekan depan bagaimana proses pengepungannya. Ya, jadi kita sudah baca bagaimana kronologi mereka pergi ke Bani Quraidah dan apa sebabnya mereka menyerang Bani Quraidah. Pertama tentang pengkhianatan tadi. Kemudian ada perintah dari Jibril alaihissalam untuk segera memberikan balasan, atau bahasa kita memberikan pelajaran kepada Bani Quraidah yang mengkhianati akad mereka bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pekan depan karena sudah selesai Isya.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.